Mana? Yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, aku akan menyapa dulu nih keluarga sehat Q yang sudah hadir. Oke, selamat malam Dr. Jeff. Baik, kalau begitu saya akan menyapa terlebih dahulu keluarga sehat Q nih yang sudah bergabung bersama dengan Facebook Live malam hari ini. Bersama saya Eiza Magfira yang tentunya akan menjadi pemandu ya, akan menjadi host sepanjang acara ini, dan tentunya juga kita akan ngobrol mengenai kesehatan ya, tentunya juga di bulan Ramadan yang sepertinya nih mudah-mudahan sih keluarga sehatku sudah berbuka, sudah lengkap dari tajil sampai mungkin sudah pulang tarawih juga ya, dan tentunya kita akan ngobrolin tentang sesuatu yang nggak jauh-jauh dari makanan. Itu adalah tetap sehat saat lebaran bagi penderita diabetes. Dan tentunya juga nih ya, saya mau memperkenalkan kembali, yaitu adalah Sehat Q, di mana Sehat Q ini adalah platform kesehatan digital yang memiliki banyak fitur nih. Keluarga Sehat Q tentunya juga udah tahu bahwasannya nih keluarga Sehat Q bisa chat dokter, booking dokter dari satu aplikasi dari mana aja dan juga tentunya kapan saja. Dan tentunya juga banyak artikel seru seputar kesehatan, gaya hidup dan juga penyakit yang tentunya ditulis oleh dokter-dokter profesional yang memberikan pengalamannya ya, dan juga sharing ceritanya di sana. Dan tentunya nih salah satu fitur favorit saya adalah Toko Sehat Q. Jadi mau beli obat, mau nebus resep juga, mau beli vitamin, itu tinggal klik aja gitu. Nah, nggak kalah menarik bahwa malam hari ini live kita yang cukup spesial, mungkin keluarga Sehat Q juga sering kali menonton live-nya Sehat Q di Instagram. Nah, kali ini kita juga menyapa di platform lain, di Facebook juga. Dan tentunya juga masih ada giveaway berupa GoPay senilai Rp50.000 untuk 3 orang pemenang yang mau bertanya dan juga memberikan pertanyaan yang menarik juga untuk topik kita hari ini. Nah, keluarga Sehat Q, mudah-mudahan tahun ini puasanya juga lancar ya. Mudah-mudahan juga tahun ini bisa menikmati bulan Ramadan dan juga lebarannya dengan lancar, dan tentunya juga kita akan membahas sesuatu yang cukup menarik untuk dibahas juga, yaitu adalah bagaimana cara menjaga kesehatan bagi penderita diabetes. Apalagi seperti lebaran, bahkan nggak cuma lebaran sih, di bulan puasa gitu ya. Tentunya ngomongin soal tajil itu kan pasti yang manis-manis. Pasti ketemu sama kudapan-kudapan yang bisa membuat kita makannya jadi lebih seru lagi gitu. Dan tentunya terkadang agak sulit nih untuk menghindari yang namanya tingkatan kolesterol, tinggi kalori, dan juga gula-gulaan. Makanya malam hari ini kita akan ngobrol dengan dokter spesialis penyakit dalam, yaitu adalah Dr. Jeff atau Dr. Jeffrey Alois Gunawan, SPPD, CHT Finasim, spesialis penyakit dalam di Abdi Waluyo Hospital, Siloam Hospital Kebonjeruk, dan juga Mitra Keluarga Bintaro. Dan kalau begitu malam hari ini kita langsung sapa aja ya dokter yang akan sharing nih mengenai bagaimana cara kita tetap menikmati lebaran gitu ya, terutama bagi para penderita diabetes juga. Selamat malam Dr. Jeff. Ya, halo, selamat malam Isa dan teman-teman semuanya, apa kabar? Baik sekali dok, apa kabar? Ya, baik, saya sehat luar biasa. Karena malam ini kita mau live bareng Sehat Q ya, teman-teman semuanya. Betul saya sekali. pakai ini ya, mungkin pakai HP ya, biar suaranya bagus nih teman-teman semuanya. Jadi takutnya kayak ini udah jelas ya, mungkin suara saya dan juga gambarnya ya. Tampilan sudah jelas, suara juga sudah jelas, dan tentunya kita senang nih ketemu sama dokter malam-malam. Makasih loh dok waktunya. Oke, sama-sama Isa. Gimana nih, katanya kita mau ngobrolin soal diabetes ya, yang malam ini jadi topik ya. Betul sekali, terutama juga dok, kalau ngomongin tajil memang nggak bisa lepas dari yang manis-manis. Artinya gula-gula lagi. Saya kalau boleh jujur, tajil favorit saya adalah kolak campur. Nggak tahu nih dokter suka atau enggak nih. Ada pisang di dalamnya, ada kolang kaling, ada candil karena saya orang Sunda.
dan itu udah jelas loh, dari kuahnya aja udah gula banget lah gitu. Tentunya juga ini satu kudapan yang cukup sering ditemui di bulan Ramadan, dan biasanya juga apa ya, membuat kita jadi nafsu makannya lebih lagi gitu kalau diawali dengan yang manis-manis juga. Nah, membuat akhirnya yang namanya diabetes ini satu penyakit yang bukan tidak bisa dihindari ya dok ya, tapi jadi banyak gitu pemicunya juga. Nah, mungkin kita akan mulai dulu dari sebetulnya diabetes itu penyakit seperti apa, dan apakah benar kalau diabetes itu merupakan penyakit genetik? Karena saya sering banget nih mendengar ini bahwasannya kalau orang tuanya punya diabetes, nanti anaknya punya juga gitu. Yes, benar banget. Ini jadi topik yang penting ya, Keiza, karena banyak orang yang mengira genetik itu hanya tipe 1 aja diabetesnya. Sedangkan kalau diabetes tipe 2 atau 3 itu tidak ada faktor genetik atau cuma lingkungan aja. Padahal sebenarnya diabetes tipe 2 itu juga ada faktor genetik. Faktor yang diturunkan gitu ya dari orang tua. Nah, sebenarnya teman-teman perlu ketahui bahwa diabetes ini kompleks, jadi tidak hanya faktor genetik saja, tapi juga ada faktor lain ya, seperti faktor lingkungan, itu juga berpengaruh. Jadi gennya itu mungkin ada, tapi bisa jadi tidak aktif karena tidak ada faktor lingkungan yang berinteraksi. Contohnya, makan yang banyak manis-manis tadi, atau olahraganya kurang, ataupun juga ada aktivitas hidup yang cenderung diam aja gitu ya, atau sedentary lifestyle. Nah, itu bisa menyebabkan aktifnya gen yang tadi silent atau diam aja. Nah, kita ketahui nyata tipe 1 itu memang ya ada faktor genetiknya yang cukup kuat gitu. Tapi sebenarnya dari penelitian terakhir yang lebih kuat untuk genetiknya adalah tipe 2, teman-teman. Jadi tipe 1 tidak sekuat tipe 2 ya. Itu yang kita harus sama-sama ketahui ya, karena banyak yang nggak tahu nih bahwa tipe 2 juga faktor genetiknya ada. Jadi nggak cuma dari lingkungan, tapi memang ada faktor keturunannya. Nah, mungkin untuk gen-gennya lebih spesifiknya kita bahas di pertemuan berikutnya ya, biar nggak pusing ya teman-teman. Kita akan bahas habis ini mungkin diabetes yang praktis ya, Isa ya, sekalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Betul, betul. Mungkin kita membahas soal diabetes yang apa ya, dari lingkungan lah ya, atau mungkin dari lifestyle yang kita punya juga. Semenjak sekarang juga, wah, rasa-rasanya konsumsi gula kok agak sulit terkontrol, apalagi juga mungkin ada budaya ngopi dan seneng ngopinya, ngopi susu misalnya, di situ juga ada bertajil-tajil ria juga. Nah, mungkin zaman dulu ya dok ya, diabetes itu dikenal sebagai penyakit orang tua. Gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak orang tua saja gitu, tapi juga langsung memasuki usia muda, bahkan juga remaja juga ternyata bisa juga terkena diabetes. Itu betul ya dok ya? Yes, benar banget. Jadi nggak hanya orang tua ya dok ya, tapi juga anak-anak gitu ya, itu juga bisa terkena diabetes gitu ya Isa. Dan ini yang dikenal juga dengan diabetes neonatal ya, untuk anak-anak yang berusia kurang dari 6 bulan biasanya. Sedangkan yang 6 bulan sampai 30 tahun kita kenal dengan istilah MODY, atau bisa juga diabetes tipe 1 ya, yang tadi udah kita bahas tuh, itu nyata juga bisa mengenai anak-anak. Dan nyata banyak juga kejadian kemarin sempat yang heboh itu yang ini ya, Eiza yang main di film Danur 2 ya, yang saya lupa nama persisnya, kalau nggak salah Matthew White ya, beliau masih anak-anak gitu ya, dan terkena diabetes tipe 1, dan ya kita turut berdukanya akhirnya beliau meninggal dunia ya karena penyakit diabetes ini. Jadi ini menekankan penting sekali untuk deteksi dini, terutama bagi para moms ya, para bunda semuanya yang memiliki anak yang mungkin masih balita gitu ya, itu baiknya juga melihat tanda-tandanya bahwa ternyata masih mungkin menderita diabetes juga ternyata, sekalipun masih anak-anak. Jadi tidak hanya orang-orang tua saja yang tadi dibilang Eiza ya, anak-anak sekalipun masih balita, masih bayi, bahkan dia baru lahir sampai 6 bulan itu juga bisa mengalami diabetes. Oke, nah semenjak ini adalah silent disease juga, di mana kita nggak begitu terlihat lah ke permukaan gitu ketika seseorang tuh terkena diabetes, terutama tipe 1 juga. Nah, ada nggak sih sebetulnya gejala-gejala yang
bisa jadi alarm untuk kita, wah kayaknya kita harus mulai check up nih, atau mungkin kita harus lebih waspada lagi gitu dok? Oke. Ya, ini juga penting banget ya Iza ya, buat teman-teman semuanya harus pastikan ada 4 gejala ini atau enggak ya untuk menduga seseorang diabetes atau tidak. Nah, saya akan mulai 4 gejala yang umum ya. Jadi ini untuk populasi atau orang-orang yang biasanya berusia dewasa, teman-teman. Nah, apa aja sih 4 itu? Yang pertama adalah polipagia alias gampang lapar gitu ya, dikit-dikit makan, ngemil. Kemudian yang kedua adalah polidipsia alias sering banget minum, jadi gampang haus ya teman-teman, padahal baru aja minum 1 liter gitu ya. Terus yang ketiga itu ada namanya poliuria, jadi sering bolak-balik ke WC, kalau kita lihat ya, sering beser gitu, padahal baru aja ke WC, nah bisa jadi salah satunya diabetes. Kemudian yang keempat adalah berat badan yang turun tanpa diketahui sebabnya, teman-teman. Bisa aja kita turun yang signifikan ya, cukup banyak, itu turunnya biasanya lebih dari 5% ya, dan itu terjadi sangat cepat. Dan kurusnya kelihatan, kurusnya bukan kurus yang bagus gitu ya, atau kurus orang diet, orang yang sehat gitu ya Iza. Dia cenderung kurusnya ini kayak orang sakit. Jadi banyak yang bilang, kamu kok kurusan banget gitu ya, sampai pucat, sampai biasanya nggak proporsional gitu ya tubuhnya. Nah itu 4P pada orang dewasa ya, untuk keluhan diabetes. Kalau untuk anak-anak gimana? Terutama tadi yang balita ya, yang masih mungkin usia itu gimana gejalanya? Sebenarnya hampir sama. Jadi untuk para mom semuanya mungkin bisa lihat anak-anaknya apakah mengalami gejala seperti yang pertama, mudah lapar ya tadi ya, sering ngemil, dikit-dikit ngemil. Dan kemudian yang kedua, anaknya biasanya sering kali itu nggak bisa nahan kencing ya, sering banget ke WC. Itu juga bisa jadi tanda-tanda diabetes. Yang ketiga, biasanya para mom suruh lihat anak-anaknya ada lemas atau enggak. Seringkali anak yang diabetes ini mengalami lemas, mudah mengantuk. Dan yang keempat, yaitu sama seperti orang dewasa, berat badannya turun ya, biasanya drastis turunnya, anak-anaknya terlihat kurus. Nah, baiknya segera datang, bisa ke spesialis anak, untuk dipastikan ya, ada diabetes atau apakah ada penyebab lain. Oke. Nah, berarti dok, sebetulnya penyebabnya juga atau mungkin apa ya, gejalanya juga sebetulnya juga banyak yang biasanya ini juga bisa dirasakan dalam beberapa minggu, beberapa bulan. Oh kok gampang haus ya gitu, gampang sering ke toilet lah, berat badan turun dan segala macam juga. Nah, berarti kapan sebaiknya kita mengecek ya lebih lanjut lagi gitu ya, mengecek apakah sebetulnya kita punya diabetes gitu dalam tubuh kita? Ada batasan waktu gitu nggak sih, Bu? Yes, benar banget Isa. Kapan kita harus cek ya untuk diabetes ini ke dokter gitu ya? Nah, ini sebenarnya teman-teman semuanya perlu tahu ya, bahwa untuk diabetes ini kita harus lihat tadi gejala 4P tadi. Jadi kalau teman-teman ada gejala, itu baiknya ngecek. Tapi kalau nggak ada gejala gimana? Tetap aja baiknya dicek juga. Oke. Ya, jadi sebenarnya gejala ini tidak jadi syarat wajib untuk kita memeriksa. Ya, jadi untuk teman-teman khususnya berusia 40 ke atas ya, itu kita sarankan baiknya check up deh. Medical check up biasanya akan dicek ya gula darah. Ada yang puasa, ada yang 2 jam ya, teman-teman tuh dilihatin tuh gimana kadar gulanya. Biasanya kalau kadar gula darahnya itu tinggi ya, seringnya gula darah puasa di atas 126, gula darah sewaktunya di atas 200, biasanya teman-teman akan dilakukan pemeriksaan lanjutan kalau misalnya nggak ada gejala. Tapi kalau ada gejala, gula darahnya udah jelas di atas 200 gitu ya, itu biasanya akan langsung didiagnosa sebagai diabetes dan nanti akan langsung dapat obatnya. Oke, nah kalau ini kita beralih lagi ke bulan puasa, ke bulan Ramadan, di mana kita juga berpuasa juga. Nah, sebetulnya orang yang memiliki penyakit diabetes itu diperbolehkan untuk berpuasa nggak sih, Dok? Ya, tapi kalau ngomongin puasa, kebetulan kemarin seru banget kita udah ngomongin topiknya nih Iza nih, satu ini sendiri ya. Ada satu seminar sendiri dan banyak banget yang nanya ya, karena kebetulan ini kan bulan puasa Iza. Dan populasi diabetes kita ini kan banyak banget. Kita tuh termasuk sekarang itu 5 besar ya di dunia untuk penderita diabetes loh. Jadi udah naik lagi peringkatnya setahu saya. Dan itu menggambarkan betapa banyak pasien diabetes yang harus menjalani puasa. Dan puasanya ini memang agak saya bilang agak berat ya Iza ya, untuk para penderita diabetes yang belum terkontrol. Jadi biasanya yang masih perlu untuk dirawat di rumah sakit gitu ya, yang gulanya masih tinggi banget di atas 300 atau ada gejala-gejala yang jelas
seperti sesak, lemas, atau mual, muntah gitu ya, itu biasanya sebaiknya berobat ke dokter dulu, biasanya akan kita perbaiki kondisinya. Jadi biasanya belum disarankan untuk berpuasa, kalau berat ya kondisinya. Tapi kalau diabetesnya udah bagus, sudah terkontrol, sudah nggak ada gejala-gejala yang signifikan, dan biasanya obatnya juga sedikit ya, itu biasanya sudah nggak apa-apa, kita sih boleh-boleh aja. Tapi ada caranya nih untuk obat-obat diabetes, Eiza, yang harus disesuaikan ya, karena kan obatnya tuh biasanya ada berapa kali minum sehari atau berapa kali suntik ya. Nah itu biasanya akan kita lakukan penyesuaian biasanya oleh penyakit dalam praktek saya sehari-hari. Biasanya kita kasih ada lembaran khusus nih buat teman-teman supaya tahu jam-jam minumnya gimana sih pergeserannya sehingga bisa sesuai dengan puasa Ramadan. Oke. Nah, berarti kalau untuk kan aku pernah baca juga nih dok, memang yang namanya puasa itu manfaatnya banyak. Salah satunya adalah menurunkan kolesterol, menurunkan gula darah gitu. Berarti juga memang puasa juga bisa jadi satu anjuran juga ya dok ya, untuk bisa menurunkan kadar gula darah dalam tubuh juga, terutama untuk yang memiliki diabetes dan juga untuk yang memang mau menurunkan kadar gula darah aja gitu, walaupun tidak memiliki penyakit diabetes dok. Iya, benar sekali. Jadi memang tadi pemeriksaannya banyak ya sebenarnya Iza ya untuk pemeriksaan gula darah ini ya. Dan kita biasanya akan lihat dari berbagai macam faktor ya untuk pemeriksaan gula darah, apakah memang sudah sesuai atau tidak gitu dengan pasiennya. Nah, ini biasanya buat teman-teman semuanya yang menjalani puasa itu, saya mungkin tadi belum bilang ya. Jadi ada cara-cara minum obatnya tadi yang lebih spesifik. Jadi misal teman-teman dapat minum obat yang 2 kali sehari gitu ya, itu biasanya kita geser jadi pas berbuka dan pas sahur ya teman-teman. Tapi dosisnya biasanya kita ubah tuh. Misalnya ada yang tadinya sama besarnya gitu dosisnya ya, 1 tablet pas pagi, 1 tablet pas sore. Biasanya itu kita akan ubah jadinya 1,5 tablet saat kita berbuka ya, kemudian pas sahur itu biasanya hanya setengah saja teman-teman, supaya nggak terlalu rendah kadar gulanya. Nah biasanya kalau yang 3 kali minum ya, misalnya sehari-hari puasa itu dia dapat pagi, siang, sore gitu ya, kita akan ubah juga jadi 2 kali aja, atau bisa jadi 3 kali tapi yang ketiganya ini diminum sebelum tidur atau jam 10 malam kurang lebih ya, Iza. Itu biasanya kita kasih. Nah selanjutnya kalau yang suntik insulin gimana sih? Biasanya teman-teman kita akan lakukan modifikasi juga tuh, khususnya untuk yang suntik 3 kali ya, insulin yang jangka pendek kan biasanya ada 3 kali, itu kita akan berikan hanya 2 kali aja biasanya. Kemudian kalau yang jangka panjang, biasanya kita berikan juga tapi saat buka puasa aja gitu, bukan pas pagi gitu ya, jangan pagi karena nanti dia akan puasa panjang, takutnya nanti siang hari dia akan mengalami kondisi hipoglikemia atau kondisi gula darah yang terlalu rendah. Oke, jadi memang tetap mengapa konsultasi itu tetap dibutuhkan gitu ya, bersama dengan profesional, dengan dokter juga, karena memang apa ya, treatmentnya berbeda lah ya, setiap kondisi, setiap orang juga beda-beda ya dok ya? Untuk Benar, Isyani, ini banyak banget. Banyak yang akhirnya itu ya, kalau tidak konsultasi secara individual, akhirnya jadi agak nggak pas gitu ya buat dia, karena ada ini sendiri, ada catatannya sendiri. Biasanya saya buat ada ini ya sendiri untuk masing-masing orang ya, kapan ceknya atau kapan obatnya diminum itu ada sendiri, karena diabetes nggak bisa digeneralisasi gitu ya, saya nggak bisa nyontek gitu ya obatnya untuk yang satu dengan yang lain langsung minum obat yang sama, itu nggak bisa. Jadi banyak banget pertimbangannya nih teman-teman yang harus diketahui, biasanya akan ditanya-tanyain sama dokternya. Oke. Nah, salah satu aktivitas lain yang juga bisa dilakukan untuk tetap menjaga orang-orang yang memiliki penyakit diabetes adalah dengan berolahraga. Biasanya memang juga ya dokter menyarankan lah ya orang dengan kadar gula darah yang cukup tinggi untuk berolahraga. Nah, kira-kira pilihan olahraganya apa ya dok ya? Karena kan biasanya juga mungkin untuk yang tidak sering olahraga cukup berat nih, apalagi di bulan puasa disuruh olahraga pula gitu, kayaknya agak lemas pening dok. Ya. Dengarnya udah lemas bisa biasanya. udah langsung deh gula darahnya kayaknya ini ya, pengen ngedrop tuh kalau dengar olahraga ya.
Emang susah ya, diabetesnya emang agak-agak unik teman-teman, karena olahraganya itu harus ada cara sendiri gitu ya. Kita nggak bisa nyamain ya, apalagi di sekolah ya, yang saya cukup concern di sekolah tuh Eiza, kadang ada mungkin nggak tahu ya gurunya bahwa anak ini ada diabetes Eiza, seperti tadi kita bahas ya, ada anak salah satu public figure gitu ya yang diabetes. Nah, gurunya karena nggak tahu dia ngasih porsi beban olahraga yang sama seperti anak-anak lainnya gitu. Nah, yang ada nanti kejadiannya terlalu berat gitu, tidak sesuai dengan diabetesnya anak ini, sehingga akibatnya anak ini dapat mengalami gejala-gejala seperti dehidrasi atau gula darah yang tinggi atau terlalu rendah ya, karena aktivitasnya terlalu memakan banyak gula. Nah, jadi untuk pasien-pasien diabetes biasanya kita akan berikan porsi olahraga khusus nih Aiza. Khususnya apa sih? Ya biasanya kita akan bagi dua nih pasien diabetes ini ya teman-teman semuanya. Jadi ada diabetes yang sifatnya itu diabetes yang berat gitu ya, yang belum terkontrol, gulanya masih anjul-anjulan ya, kadang tinggi banget, kadang rendah banget gitu ya, belum ada obat. Terus habis itu dia juga biasanya ini ya kurus banget, berat badannya jatuh banget gitu. Nah itu biasanya kita nggak anjurkan untuk olahraga yang intensitasnya berat. Biasanya kita akan berikan maksimal intensitas sedang dan paling optimal intensitas ringan aja. Jadi olahraga seperti jalan kaki, terus kemudian jalan cepat paling ya, dan naik sepeda, itu pun yang sepeda yang bukan sepeda yang ngebut gitu ya, atau sepeda balap, tapi sepeda santai gitu. Kalau kita bilang ya, sepeda-sepeda yang sepeda cantik gitu ya, bisa dibilang gitu, orang-orang pada bilang. Nah, itu yang biasanya dianjurkan. Sedangkan kalau teman-teman semuanya diabetesnya yang tipe yang kedua nih, yang udah bagus, udah terkontrol, gula darah biasanya udah terbilang baik ya, gula darah sewaktunya itu diukur biasanya di bawah 140, kemudian gula darah puasa biasanya di antara paling mentok-mentok 100 gitu ya, atasnya nggak tinggi-tinggi banget, nggak sampai di atas 130 biasanya. Nah itu biasanya bisa olahraga yang lebih berat. Jadi intensitas yang berat masih diperbolehkan asalkan dipantau teman-teman, dipantau kondisinya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sudah mengalami gejala seperti sesak, mual, atau biasanya ada lemes banget gitu ya, baiknya segera dihentikan olahraganya supaya nanti nggak menimbulkan kondisi hipoglikemia ya, atau memperberat diabetesnya tadi. Nah terus selanjutnya pasien diabetes ini biasanya sih kita berikan ini ya, olahraga-olahraga yang sifatnya angkat beban juga. Ini juga harus diingat ya teman-teman, bukannya nggak boleh angkat beban yang angkat besi berat-berat, itu enggak, itu tetap boleh teman-teman ya, bisa dilakukan. Malah kita anjurkan untuk tadi ya, membantu supaya kadar gula darahnya stabil juga, ternyata bisa membantu. Kenapa sih kok bisa membantu? Karena angkat beban akan meningkatkan massa otot kita ya Eiza ya, dan dia akan mengurangi massa lemak, sehingga teman-teman akan lebih stabil nanti ujung-ujungnya gula darahnya. Nah, biasanya kita memberikan porsi latihan beban juga, tapi bebannya yang dari ringan dulu teman-teman ya, kita akan berikan secara gradual, bertahap, dengan dipadukan dengan olahraga kardio juga Eiza. Yang jelas ya, kardio ini lari atau tadi jalan cepat itu akan menurunkan gula darah juga. Kalau saya sukanya kardio Zumba. Zumba tuh kardio nggak sih dok? Benar, itu juga. Yang dance gitu. Soalnya saya kurang suka yang statis. Saya tuh nggak suka yang nggak ada musiknya gitu, yang repetitif gitu. Jadi sukanya yang fun-fun aja. Sebetulnya juga itu kembali ke pilihan juga ya dok. Yang penting kita senang menjalaninya. Ya benar, pilihannya banyak ya, banyak. Tadi yang Eiza bilang juga benar tuh, Zumba atau dance. Soalnya dance banyak ya, Eiza pilihannya kalau kita lihat, mungkin teman-teman bisa pilih ya, yang muda-muda bisa ada yang Korean dance atau ada namanya DNA dance ya, saya dengar ya, mungkin Eiza pernah juga coba tuh DNA dance, itu juga sangat-sangat kardio banget ya kalau kita lihat ya. Iya. Langsung ya, habis selesai itu langsung seger ya pasti. Betul. Nah, berarti dok, sebetulnya juga yang saya pernah dengar juga adalah memang olahraga yang benar itu adalah ada olahraga setiap hari, walaupun mungkin satu hari cukup dalam 30 sampai 40 menit aja gitu. Tapi yang jelas setiap hari itu harus ada harus ada olahraganya gitu, bukan cuma hanya aktivitas fisiknya aja gitu. Jadi nggak dirapel hanya di hari Sabtu aja gitu, tapi 4 jam misalnya. Tapi setiap hari tapi berkala. Itu juga sebetulnya yang lebih lebih menyehatkan gitu ya dok ya. Iya benar banget tuh. Yang pasti konsistensinya ya Eiza ya, itu yang tadi mungkin mau disampaikan Eiza ya, jelas banget. Jadi ya penting sedikit-sedikit ya, asal rutin Eiza
Kalau bisa 5 hari dalam seminggu, itu alhamdulillah banget. Tapi kalau nggak bisa, ya palingan 3 hari ya, selang-seling. Asalkan, ini lagi nih, satu syarat lagi nih Eiza nih, ternyata pada pasien diabetes jangan lebih dari 2 hari tanpa olahraga. Itu ada yang bilang ya, ada yang ada tertulis seperti itu ininya, bukti ilmiahnya gitu ya. Jangan sampai 2 hari full kita nggak olahraga. Jadi jaraknya paling 2 hari kurang deh. Kalau kan nanti kita nggak akan dapat manfaatnya tuh Eiza. Berlaku juga sebenarnya buat orang biasa juga gitu ya. Kita kan kalau sudah sering olahraga pasti ngerasain deh 2 hari nggak olahraga tuh badan nggak enak ya biasanya. Kalau ya Eiza ya sering olahraga pasti kerasa deh. Saat 2 hari tuh kayaknya udah, aduh di badan tambah tambah lebar atau apa gimana gitu ya. Kaku gitu, pegel, justru malah pegel kalau nggak olahraga ya. Pegel, saya juga sering gitu tuh, sering sakit-sakit malah ya badannya Iza. Jadi nggak segar gitu kalau saya kayak kepala nih puyeng gitu ya, harus dibawa keringetan nih baru segar lagi. Nah, ini juga ngomongin yang segar-segar nih dok ya, yaitu adalah hidangan Lebaran. Saya percaya nih keluarga Sehat Q di sini tuh setiap keluarga tuh punya tradisi masing-masing, punya menu signature-nya, punya menu andalan Lebarannya masing-masing gitu. Keluarga saya senang sekali rendang yang sampai hitam banget gitu loh, yang kering banget gitu. Habis gitu ada opor juga. Nah, tapi tentunya juga hidangan Lebaran ini kan apa ya, kita merayakan kemenangan dok. Tapi kita juga terkadang lupa ada kondisi di mana ada makanan-makanan yang harus kita hindarin juga. Nah, gimana nih cara kita mengontrol gula darah pada saat Lebaran? Meanwhile, hidangan Lebaran semuanya menarik. Iya, benar banget. Ini susah nih ya, karena godaannya terlalu besar ya, saya. Kan setahun gitu sekali, ya, gitu, pasti bahasanya begitu. Sama sekali, jarang-jarang gitu. Apa tadi ada rendang yang saya tahu tuh, rasanya agak-agak manis ya, saya kalau nggak salah saya bilang tadi ya, ya kan? Lebih manis ya. Hitam, ya lebih manis, sama ada spesies rendang ya, yang khusus nih teman-teman. Jadi nggak cuma yang coklat ya, spesies rendang tuh ada juga yang manis, yang disukai pastinya untuk orang-orang yang biasanya sih asal bukan dari Sumatera Barat ya, tapi dari Jawa nih biasanya suka yang agak manis-manis nih Iza. Kalau di Sumatera Barat saya cari itu nggak ada tuh yang kayak gitu, jarang ya. Banyak kan pedes banget di situ. Nah, yang manis-manis inilah ya baiknya teman-teman kalau nanti saat Lebaran gitu ya, baiknya ditakar deh. Bukan berarti nggak boleh, boleh-boleh aja, asal jago-jago nakarnya. Ya, biasanya sih kalau kita itu ada patokan hitung-hitungannya, tapi kan rumit sekali ya teman-teman. Apalagi kalau Lebaran gitu kan biasanya nggak ada ya, nggak dicantumkan ya di piringnya berapa kalori gitu ya. Biasanya jarang banget ya. Ya, yang masaknya ada sampai bikin tabel gitu ya, berapa nih lemaknya, kalori, protein, biasanya kan nggak ada. Jadi pinter-pinter aja teman-teman kira-kira. Dan kalau rasa manis banget, baiknya langsung ada alarmnya gitu. Aduh, banyak-banyak deh. Contohnya martabak misalnya. Itu biasanya dikurangin banget. Terus kalau tadi banyak santan, misalnya opor ayam. Nah, teman-teman juga baiknya dikurangin juga ya, karena lemak ini ternyata juga bisa ya meningkatkan kadar gula teman-teman semuanya. Dan juga gula itu meningkatkan kadar lemak juga, jadi dia berinteraksi gitu. Karena gula-gula kita ini akan diubah nanti di hati ya oleh asetil-CoA, dan nanti akan diubah lagi menjadi lemak. Sehingga nggak heran nih, kita kok kayaknya nggak makan minyak, nggak makan yang lemak-lemak, tapi kok berat badan naik gitu ya, lemaknya kok kayaknya tambah banyak. Bisa jadi karena terlalu banyak gula, teman-teman. Itu juga naikin kadar lemak ya. Nah, terus yang ketiga, pastikan teman-teman konsumsi banyak buah ya saat nanti Lebaran. Pilihlah menu-menu yang hijau-hijau gitu ya, yang warna-warnanya segar. Kalau istilah ini Eiza sekarang anak Jakarta tuh poke bowl ya, poke bowl. Mereka suka. Ya. Tahu ya Eiza ya, dia banyak banget sekarang saya lihat juga bermunculan. Sebenarnya sih kayak makanan yang agak mentah-mentah ya, salmon, sashimi dipadukan dengan sayur-sayuran gitu, salad-salad gitu Eiza. Itu juga kalau ada ya, tapi jarang, kayak Lebaran sih nggak ada yang sediain kayak gitu. Ya, tapi teman-teman itu bisa pilih hijau-hijau yang buah-buahan ya, yang mengandung banyak serat, itu akan bisa menstabilkan kadar gula darah. Terus paling bisa juga saat Lebaran itu teman-teman baiknya sih kalau yang punya diabetes ya, itu bawa deh alat cek gula darah. Jadi kalau misalnya ada mengalami gejala gitu ya, habis makan-makan, teman-teman pusing atau mual gitu ya, lemas, nah segera coba dicek kadar gula darahnya.
Dok, aku jadi keingetan deh, kan kita juga punya satu buah yang munculnya seringnya adalah di bulan Ramadan, itu adalah kurma. Itu tuh kurma tuh Oh mesti iya. dihindari atau karena kan kurma kan manis ya dok, manisnya manis banget gitu. Itu tuh mesti dihindari atau boleh tapi sedikit apa gimana nih untuk para penderita diabetes ya? Yes, jadi itu juga ada ya suatu artikel ya mengenai kadar nutrisi kurmanya. Ternyata gulanya nggak setinggi yang kita kira, Eiza. Oh, oke. Benar. Walaupun Jadi rasanya masih manis sekali. benar banget. Ya, memang bervariasi ya kadar gula ini tergantung jenis kurmanya juga. Tapi rata-rata ternyata tidak manis yang jadi bikin gula darah melonjak jauh gitu, ternyata enggak. Jadi masih boleh sebenarnya untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes. Asalkan ya kurmanya juga kita harus sadar diri ya. Harus menakar diri dengan mengontrol diri gitu sebenarnya Eza yang harus ditingkatkan nih teman-teman supaya nggak makannya 1 kilo gitu. Tahu-tahu udah habis gitu ya. Karena kan Ya itu jual sih kiloan ya. kenyang juga sih dok ya, kayaknya kalau 1 kilo. Dibuat ngemil nonton Netflix gitu, Eza atau baca buku, nggak kerasa loh. Kadang-kadang diabetes gitu loh ya. Seringnya gitu teman-teman, hati-hati kalau ngemil tuh apalagi baca buku, lagi ngerjain apa. Karena kita kan suka yang manis-manis justru ya saat diabetes itu teman-teman akan craving banget tuh sama yang manis-manis. Itu hobi banget pasti. Nah itu yang bikin kita nggak sadar, kita sangat menikmati, tahu-tahu udah ludes nih sekilo. Oke, nah mungkin aku izin dulu sebentar ya dok ya, mau mengingatkan juga untuk keluarga Sehat Q yang mau bertanya, sebentar lagi kita akan mulai membacakan dan juga menjawab menjawab pertanyaan yang juga sudah masuk di kolom komentar. Nah dok, mungkin ada tips aman nggak sih untuk mengonsumsi atau mungkin tetap menjaga gula darah tetap stabil di saat lebaran gitu? Untuk keluarga Sehat Q. Yes, tipsnya sebenarnya sih saya ada ini ya, tips aman untuk selama Lebaran ya dan bulan puasa ya Isa sekalian ya mungkin ya. Iya betul. Teman-teman ya. Ya sebenarnya ada 6 ya teman-teman. Ini saya pernah kalau teman-teman yang nonton program saya itu ada di satu acara kemarin kita udah sebutin ya 6 ini apa. Jadi kalau kurang jelas teman-teman bisa nanti scrolling ya ada di Instagram saya itu ya Dr. Jeff Alois itu ada rekamannya. Untuk 6 ini apa aja sih yang perlu diperhatikan saat bulan puasa dan nanti ya saat lebaran. Nah, yang pasti saat bulan puasa teman-teman harus perhatikan yang pertama, baiknya itu teman-teman jangan makan terlalu terlalu banyak gitu saat berbuka. Ya kita tahu pasti kita akan lapar sekali ya saat berbuka itu kita melihat makanan bagaikan emas gitu ya, bagaikan harta karun gitu ya. Harus kita langsung segera santap. Tapi baiknya teman-teman konsumsi pelan-pelan gitu ya, mulai dari buah kurma dulu tadi boleh, dan segelas air putih ya untuk berbuka, setelah itu baru kita setelah sholat gitu ya, kita baru konsumsi makan malamnya, dan itu pun juga kita perhatikan kalorinya, khususnya ada diabetes. Kemudian teman-teman perlu perhatikan prinsipnya adalah jangan langsung tidur ya setelah makan, karena biasanya nanti ini bisa meningkatkan asam lambung juga ya, yang seringkali ada pada pasien diabetes. Jadi diabetes ini kalau teman-teman tahu dia akan berpengaruh pada gerakan lambung. Jadi lambung itu lebih lambat Eza gerakan untuk pompa makanan ke bawah ya. Akibatnya makanan di lambung seringkali terlalu banyak diam di situ dan akhirnya bikin perut kita begah terus jadi naik asam lambungnya ke atas yang kita sebut dengan gejala GERD. Nah untuk mencegah ini teman-teman baiknya setelah berbuka atau sahur, memang saya ngerti pasti ngantuk banget ya apalagi kalau sahur ya. Itu pasti bawaannya pengen tidur lagi. Nah, cuma bisa diakali teman-teman. Tidurnya mungkin bisa dengan duduk ya posisinya. Jadi jangan langsung berbaring telentang. Bisa mungkin senderan ya ke dinding gitu ya. Atau kita kasih bantal agak banyak di belakang sehingga tidak langsung telentang. Sehingga nanti nggak menimbulkan asam lambung yang bisa bikin teman-teman semua nggak nyaman. Kemudian yang ketiga, pastikan tadi teman-teman banyak konsumsi buah juga ya selama berbuka dan sahur. Kemudian keempat, konsumsi obat gula juga harus rutin teman-teman. Jangan sampai lupa ya. Jadi memang bulan puasa kita harus melakukan penyesuaian, tadi sudah dibahas ya penyesuaiannya. Tapi teman-teman untuk memastikan pastinya gimana penyesuaiannya, teman-teman konsultasi ke dokter penyakit dalam yang ada terdekat di sekitar Anda ya. Untuk nanti dikasih tahu, saya biasanya buat tabel gitu ya, cara minumnya gimana. Karena obat diabetes sekarang banyak ya Izan. Jadi cara-caraku ada lebih spesifik lagi ya. Tapi secara umum sih tadi yang saya udah jelaskan ya, 3 kali kapan, yang 2 kali kapan, teman-teman bisa nanti nonton ulang ya acara ini untuk
mendapatkan secara umum gambarannya gimana. Selanjutnya yang teman-teman nggak boleh lupa adalah juga olahraga tadi. Jadi olahraganya harus pastikan yang intensitasnya maksimal sedang ya, jangan berat teman-teman. Kalau misalnya gulanya belum terkontrol banget gitu ya, kita masih banyak gejala-gejala masih nggak enak gitu badannya, baiknya jangan olahraga berat. Nah selanjutnya teman-teman semua yang udah pasti terkontrol, udah bagus kadar gulanya, berat badan juga udah stabil, itu baru boleh olahraga berat. Itu pun biasanya dengan pengawasan Eza ya, biasanya kita mensyaratkan kalau saya itu cek gula dulu sebelum olahraga berat. Misalnya dia mau maraton nih, atau mau tadi misalnya nge-gym yang agak berat ya Eza ya, contohnya ikut Zumba gitu kan, Zumba tuh masuk lumayan berat juga sebenarnya kalau kita ikut sesi penuh gitu ya, satu sesi gitu. Nah teman-teman baiknya kalau yang ragu cek gula dulu, apa tadi kalau yang ini ya masih abu-abu deh, gula gua udah bagus atau belum, baiknya dicek sebelum latihan ya, dan nanti dilihat teman-teman kalau ada gejala saat olahraga itu ada lemes, ada sesek, baiknya dicek ulang lagi. Nah kemudian mungkin yang terakhir untuk sarannya nih Eza, teman-teman semuanya di bulan puasa pastikan yang menderita diabetes juga ini ya dipastikan gaya hidupnya, terus tidur harus cukup juga, karena tidur kalau kurang ya teman-teman bisa bikin kita tambah stres ya. Kalau stres itu nanti akan meningkatkan kortisol namanya. Nah kortisol inilah yang biasanya agak ditakuti ya Eza ya, karena dikhawatirkan bisa menaikkan gula darah teman-teman. Dia itu fungsinya naikin gula tuh, jadi teman-teman seolah-olah kok saya nggak makan apa-apa tapi gulanya naik banget. Bisa jadi karena salah hormonnya, itu bukan karena teman-teman yang banyak makan. Oke, nah Dok, ini sebetulnya pertanyaan hari ini luar biasa sekali nih. Banyak banget pertanyaan yang juga sudah masuk. Kita coba untuk bahas secara singkat aja sebetulnya ya Dok ya. Karena juga ini kita punya waktu yang cukup terbatas juga. Nah, saya mau langsung bacain pertanyaan dari Ica Tias nih. Jadi Dok, sebaiknya berapa bulan sekali untuk kontrol ke dokter untuk penderita diabetes? Ada ya biasanya tergantung ya. Buat Ica ya tadi ya. Mbak Ica ini ya, tergantung banget apakah kondisi diabetesnya tadi ya, termasuk diabetes yang pertama yang udah terkontrol ya, sudah tidak berkomplikasi, tidak berat gitu ya diabetesnya, atau Mbak Ica masih termasuk diabetes yang berat, yang kedua ya, yang belum terkontrol, yang masih belum ada obat lagi gitu ya. Apalagi kalau sampai ada luka di kaki ya, sampai bernanah, sampai ada masalah-masalah jantung gitu ya. Nah itu biasanya harus lebih sering lagi pemeriksaan gula darahnya. Tapi kalau udah terkontrol, biasanya bisa lebih jarang. Yang sering sih biasanya saya cek kalau udah terkontrol itu biasanya sebulan sekali ya untuk pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam. Itu kalau udah bagus banget ya. Tapi kalau masih baru, biasanya seminggu gitu ya, atau 2 hari sekali kita cek. Nah itu cek yang di lab maksudnya, teman-teman jangan salah paham ya. Ada 2 juga nih pemeriksaan, cek yang di lab atau cek yang sendiri ya. Kalau yang di lab tadi yang saya bilang, itu ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu gitu ya. Cuma kalau untuk cek yang pribadi ya, sebenarnya dianjurkannya itu yang ideal bisa sampai 7 kali lebih loh sebenarnya. Ada sebelum makan, sesudah makan teman-teman. Tapi kan sakit banget ya, nggak nyaman tuh karena ditusuk di jari. Yang seperti postingan kita yang barusan nih untuk acara ini ya, teman-teman bisa lihat tuh caranya gimana ya, disuntik di jari gitu, ditusuk yang nanti akan berdarah, darahnya diambil. Nah itu paling minimal kalau teman-teman boleh sebelum makan deh, sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sama sebelum makan malam, ya 3 kali. Itu kalau minimal ya, tadi kalau lebih bagus lagi 7 kali tadi, jadi sebelum sesudah makan sama nanti pas tidur, sebelum tidur kita cek lagi. Nah kalau nggak bisa juga, minimal banget sekali deh, sehari ya palingan. Teman-teman sebelum makan yang paling besar, nah teman-teman dicek gula darahnya. Itu mungkin ya, Eza. Oke. Wow, sebetulnya berarti juga memang cukup ini ya, kita memang tetap harus menaruh perhatian lebih lah ya sama kadar gula darah juga gitu. Baik, Dok, selanjutnya adalah ini nih dari Elta. Dok, pemeriksaan apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh diabetesi sebelum berlebaran? Nah, masih soal memeriksa. Ya, ini soalnya ini nih Mbak Elta, thank you ya. Ini penting banget loh pertanyaannya, karena banyak kejadian ya. Ya amit-amit sih mudah-mudahan nggak ada kejadian berikutnya ya. Jadi banyak yang nggak memeriksa, nggak kontrol diabetesnya. Nah saat lebaran halal bihalal gitu ya Eza, itu jadi ini semacam ada shock gitu ya, badannya kaget karena kan biasanya kan starving gitu ya, kondisinya
kadar gula dikontrol banget ya teman-teman, kan saat buka sahur aja makannya itu kan sangat bagus sebenarnya ya. Bulan puasa itu kan terbukti baik sebenarnya untuk penderita diabetes karena membuat makanan kita jadi stabil, masuknya pas itu jam-jam masuknya, nggak ada jam-jam yang tiba-tiba dadakan gitu ya, makan ngemil gitu kan. Nah ini kan pas Lebaran teman-teman jadi kembali ke awal ya Eiza, jadi makanya banyak yang dadakannya nih tiba-tiba masuk dalam jumlah yang banyak gitu ya, sehingga badan kita masih kaget. Nah itulah yang menyebabkan banyak yang mengalami gejala ya saat Lebaran atau halal bihalal, mungkin karena badannya masih kaget dan juga tadi makannya cukup banyak sehingga akibatnya mengalami gejala mual, lemas atau pusing ya, dan dicek gula darahnya 300 lebih biasanya. Nah, kalau teman-teman merasa gula darah belum terkontrol, yang tipe yang kedua tadi ya, yaitu yang agak berat gitu ya, obatnya juga belum ada, baiknya teman-teman periksa dulu deh sebelum berlebaran, sebelum halal bihalal ya, boleh dicek dulu, terutama sebelum menyantap hidangan ya, yang disarankan sih kurang lebih setengah jam sebelumnya, teman-teman cek gula dulu, dan kalau ada gejala ya, kalau teman-teman merasa pusing kepalanya, atau keringat dingin, lemes, nah itu cek lagi gula darahnya. Dan kalau misalnya tinggi di atas 250, di atas 300 dengan gejala, teman-teman boleh langsung ke dokter ya, ke UGD, ada rumah sakit terdekat atau ke puskesmas, untuk nanti disuntik, biasanya akan kita berikan obat insulin ya, supaya gula darahnya segera stabil lagi. Jadi biasanya masalah penyesuaian kondisi badan ya, Eiza, jadi ada adaptasi yang belum sempurna, karena kan kaget ya, kan baru kemarin puasa, sekarang hari Lebaran, jadi badannya masih perlu penyesuaian. Biasanya seperti itu ya, sehingga baiknya dicek dulu gulanya. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih datangnya dari Sitorus Sihombing Matiar Ruslina. Ini kita agak mundur lagi nih, karena pertanyaannya apakah ada diagnosis kronis jika diabetes tidak segera diperiksa? Dan saat pandemi bagaimana sih cara pemeriksaan di rumah sakit? Karena jika COVID bersamaan dengan diabetes, apakah masih diperbolehkan puasa? Dan kalau tidak atau iya, bagaimana pemenuhan kebutuhan gizinya? Cukup panjang nih dok. Yang pertama dulu deh, diagnosis kronis jika diabetes tidak segera diperiksakan. Gitu. Gimana tuh? Oke, ya bisa jadi ya. Memang ada diagnosa yang ke arah kronis ya Pak ya. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya semua diabetes ini adalah penyakit kronis ya. Cuma ada episode akutnya aja. Akutnya itu tadi, contohnya kita pas makan terlalu banyak atau olahraga terlalu intens ya, terlalu berat olahraganya bisa mengalami episode akut. Tapi sejatinya kodratnya diabetesnya adalah penyakit kronis sebenarnya. Karena apa? Karena biasanya udah lama kejadiannya dan kita baru memeriksa atau baru mengetahui. Dan ini banyak banget di Indonesia ternyata dari penelitian yang tidak mengetahui dirinya diabetes hingga jadi komplikasi ya, sudah ada komplikasi baru dicek gulanya ternyata tinggi sekali. Nah, selanjutnya kalau ada COVID gimana? Baiknya si Bapak kalau COVID-nya aktif ya, baiknya diobati dulu. Kalau ada infeksi dengan diabetes, itu sebaiknya kita atasi ya, atasi infeksinya dengan pengobatan protokol COVID, kemudian diabetesnya kita berikan dengan protokol insulin ya Pak ya kalau perlu ya. Biasanya kalau pasien COVID ini seringkali bikin naik gula darah nih Eiza, naiknya tinggi biasanya. Baik kalau COVID-nya berat ya, kalau COVID berat sampai masuk ICU tuh pasti gula darahnya naik juga, dan itu cukup berat sehingga kita harus masuk protokol untuk namanya protokol insulin ya, untuk menurunkan juga gula darahnya. Nah itulah kenapa biasanya belum dianjurkan puasa, karena tadi ya masuk dalam kondisi diabetes yang cukup berat, jadi belum bisa puasa atau belum dianjurkan ya lebih tepatnya. Nah, selanjutnya kalau diabetes nanti udah sembuh, COVID-nya udah sembuh, diabetes sudah terkontrol lagi, baru biasanya boleh puasa ya pasien diabetes, asalkan ada langkah-langkahnya tuh yang harus diikuti ya, termasuk tadi misalnya dimonitor gula darahnya juga, kemudian obat-obat gula jangan lupa diminum ya, dan pastinya juga harus vaksinasi juga ya COVID-19 supaya nanti nggak terkena infeksi lagi yang kedua, karena pasien diabetes kita ketahui bisa menurunkan sel-sel imun nih Eiza, yang teman-teman perlu tahu ya, ada dua ya sel imun yang sering dikenai pada pasien diabetes, yaitu yang pertama namanya sel makrofag ya, yang kedua sel limfosit teman-teman. Kedua sel inilah yang bikin teman-teman yang punya diabetes itu jadi lebih lemah, lebih gampang kena COVID gitu. Dan kalau kena COVID nantinya akan lebih meningkat gitu angka kematiannya. Memang yang baru jelas angka ilmiahnya sekarang adalah peningkatan kematian ya pada pasien diabetes ini ternyata tinggi juga ya. Akan termasuk lumayan ya, di atas 6 kali teman-teman yang kita dapat datanya. Jadi dia akan 6 kali lebih berisiko meninggal dibandingkan dengan pasien COVID tanpa diabetes.
Tapi kalau diabetes bikin penularan COVID lebih tinggi atau benar atau enggak itu masih kontroversi sebenarnya. Tapi kalau secara logikanya aja harusnya masuk akal gitu ya, karena tadi dia menyerang 2 sel tadi, sehingga teman-teman kondisi imunnya lebih lemah gitu, sehingga mudah sekali virus-virus atau kuman lain masuk ke tubuh kita. Oke, baik. Wow, jadi memang ya ini ya cukup keren ya, karena memang juga diabetes juga komorbid ya masuknya ya dok? Benar banget, ya itu komorbid yang sering banget tuh pada pasien COVID, terutama kemarin pas Omikron ya, Iza kalau Iza dengar ya, 2 pasien Omikron di Indonesia yang pertama terdeteksi tuh, patient zero-nya bisa dibilang ya, zero atau Omikron ya, itu dua-duanya ada komorbid diabetes, Iza. Oh, wah. Nah, mungkin karena itu tadi, karena ada 2 sel imun tadi yang terserang tadi ya, sehingga orang diabetes ini lebih lemah imunnya. Jadi memang tetap harus lebih berhati-hati gitu ya, terutama bagi para ya orang yang memiliki penyakit diabetes juga. Oke, dok kita move ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini pertanyaan yang cukup menarik nih dari Nana Loli. Sarannya apa nih dok untuk kita anak-anak muda agar bisa selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari diabetes, apalagi sekarang banyak makanan manis dan fast food yang sangat menggoda. Saya setuju sekali. Ini juga baru kita bikin postingannya nih tadi ya, kalau teman-teman lihat ya di Instagram SehatQ dan Instagram kami ya, Dr. Jevalis itu kita buat ya, jadi ada ilustrasinya banyak banget yang minum boba ya, kalau teman-teman tahu Pak, minuman yang saat ini sedang hits ya, saya sampai bikin antrian berapa kilo itu ya. Itu yang sekarang susah banget dihindari godaannya, karena memang enak ya Isa, kita akui ya, memang minuman ini luar biasa ya, kandungannya lengkap, ada susunya, kejunya, itu yang bikin jadi sangat-sangat nikmat deh, teman-teman pasti tergoda. Nah, gimana sih caranya anak-anak muda? Yang pasti kita harus tahu ya, kalau boba itu ternyata 2 kali Isa, 2 kali aja maksimal untuk kita konsumsi dalam sehari ya. Itu pun maksimal ya, jadi kalau bisa kurang teman-teman. Jadi jangan sampai lebih dari 2 gelas sebenarnya. Jadi kalau botol itu kadang-kadang ada botol yang gede ya, Eza ya, bobanya ukuran yang nggak tahu tuh super tall, super grande ya. Nah itu beda hitungan teman-teman. Tapi biasanya 2 gelas ini aja deh maksimal ya, kurang lebih ya sekitar 300 sampai 500 cc teman-teman. Itu 2 kali sehari aja maksimal ya, jangan sampai lebih. Terus bilang ke masnya, gulanya kan bisa diatur tuh ya, teman-teman, baiknya kalau bisa low ya, kalau nggak bisa udah gulanya yang normal aja mas gitu, tapi jangan sampai gulanya minta yang high gitu ya, minta yang super juga ekstra. Nah itu baiknya sih kita nggak rekomend ya teman-teman, karena takutnya tadi dia bisa jadi faktor lingkungan nih yang bikin tadinya kita punya gen diabetes diam-diam aja tenang-tenang ya, nggak ada masalah, tapi jadi aktif gitu gara-gara kita sering minum yang manis-manis. Nah terus baiknya teman-teman juga yang sering konsumsi makanan yang manis, itu baiknya juga dinetralisir dengan minum air putih ya yang banyak. Terus fast food juga ya, banyak banget fast food yang tadi manis-manis juga ya, apalagi sekarang yang makanan-makanan cantik ya, kalau teman-teman lihat itu yang sering di ini ya, Eza di mall gitu ya, makannya cake-nya tapi gede gitu ya. Itu juga baiknya kalau bisa dibagi ke teman-temannya tuh yang sebelah-sebelahnya ya, yang pengen juga nyobain dikasih ya yang sendiri, karena sekarang porsi besar ya, saya lihat Iza ya, satu slice itu wow gede sekali dan banyak banget toppingnya. Oke, jadi membatasi, memang ya kalau namanya menggoda ya kita harus menjaga biar nggak tergoda gitu ya dok ya. Dan iya benar banget. Mungkin ini juga ternyata gula itu bisa bikin kita naik berat badan atau berlemak ya teman-teman. Ini juga banyak yang nggak nyadar. Saya nggak makan, Adi bisa mungkin nggak makan yang lemak-lemak, ayam goreng apa segala macam nggak ada, tapi dia sering boba, sering minuman manis-manis. Nah, ternyata bisa melar juga, karena tadi ya, gula akan diubah di hati menjadi lemak teman-teman, sehingga berat badan atau kita akan cenderung kok fatty banget ya badannya gitu ya, banyak lemak juga ya, padahal jarang gorengan nih. Bisa jadi karena makanan atau minuman manis tadi. Dok, ini mumpung aku ngobrol sama dokter, ini pertanyaannya dari aku ya. Betul nggak sih dok, kan yang pribadi ya? Pertanyaan pribadi tapi nyambung. Dimana sebetulnya katanya, ini nggak tahu nih, apakah mitos atau fakta, kalau memang kalau banyak konsumsi gula berlebihan gitu ya, itu tuh jadi lebih gampang lebih gampang tua gitu, mungkin gampang tua ya.
gampang keriput, nggak awet muda gitu kali dok. Bener nggak sih? Atau itu saya dengernya mitos? Iya, memang mungkin ada benarnya juga Iza ya, karena gula yang terlalu tinggi ya, kadarnya kalau terlalu tinggi nih teman-teman seringnya gulanya high maksimal terus ya, itu akan bikin peradangan teman-teman. Ya radang, sel kita akan radang. Radang ini contohnya seperti misalnya kita kena COVID, itu kan paru-paru radang ya, semua radang. Nah, kondisinya mirip-mirip seperti itu. Jadi badan kita akan cenderung inflamasi atau radang. Dan tadi ya mudah sekali terinfeksi juga, infeksi kuman macam-macam yang akan bikin radangnya tambah parah. Nah, akibatnya kalau sering-sering radang, ya teman-teman akan mengalami kondisi yang disebut sebagai peradangan level rendah. Jadi mungkin radangnya nggak begitu berat, seperti infeksi COVID berat misalnya. Tapi radang itu ada gitu. Dan itu terjadinya lama, dalam level yang rendah tapi lama. Itu juga ternyata bikin badan kita nggak bagus teman-teman, karena akan menimbulkan nanti radikal bebas, terus badan kita juga jadi lebih rapuh ya, dan akhirnya tadi gambaran kulit kita ya, kulit kita kalau radang kan akan cenderung merah-merah ya, dan jadi cenderung gampang ini kayak ngelupas segala macam. Nah kalau terus-menerus terjadi memang ada hubungannya, bisa membuat kita lebih gampang keriput ya, dan pastinya juga nggak seger ya, penampilannya kelihatan kayak orang sakit gitu ya. Ini yang bikin kita jadi seolah-olah tampak lebih tua dari usia seharusnya. Oke, ini nyambung dok, soalnya ada pertanyaan juga soal apa yang boleh dikonsumsi dan tidak. Pertanyaan dari Kak Arya Ardi. Dok, kenapa penyintas diabetes nggak boleh makan ubi pisang dan buah yang manis seperti semangka? Benar nggak sih? Apakah kandungan gula pada buah juga nggak baik dok? Mirip. Yes, sebenarnya buah ini kan kandungannya fruktosa namanya ya teman-teman ya. Gulanya agak beda ya sama gula darah. Gula-gula dari yang lain tuh, misalnya seperti coklat atau kita makan-makan yang lain ya. Kalau buah ini namanya fruktosa, yang mana dia kandungan gulanya itu sebenarnya tidak sederhana seperti yang ada pada nasi putih gitu ya, atau pada sirup. Itu jelas gulanya kan udah gula-gula yang sangat sederhana. Jadi kalau bisa dibilang nggak baik gitu ya, sebenarnya nggak juga, karena gulanya kan termasuk gula yang kompleks tadi teman-teman, bukan gula yang sederhana ya. Apalagi kalau ini buahnya langsung dari buah beneran, buah potong gitu, bukan buah yang di jus ya Eiza ya. Saya sih sarankan buah potong aja untuk pasien-pasien diabetes, karena buah potong itu biasanya kan masih ada ya, kayak tadi misalnya semangka masih ada kayak yang hijau-hijau yang kayak kulitnya gitu ya di bawahnya. Itu sangat bagus sekali teman-teman. Atau misalnya yang bisa dimakan kulitnya, contohnya seperti tomat atau pepaya ya, itu juga bisa loh sebenarnya kulitnya itu teman-teman makan ya. Bahkan ada yang menyarankan dimakan juga sebenarnya. Karena apa? Dia bisa menstabilkan gula darah gitu. Mungkin daging pepayanya manis, tapi kulitnya itu kan nggak semanis dagingnya ya. Nah, dia akan menetralisir gitu. Dia akan membuat gula darah teman-teman jadinya nggak naik drastis, karena kulitnya tinggi akan serat. Serat ini akan mampu meredahkan gitu ya, atau mampu menstabilkan kadar gula darahnya. Dan tergantung penyajiannya ya. Teman-teman ya, kalau ubi pisang, buah-buahnya dibikin tadi ya jus, atau ubinya dibikin kayak mashed potato gitu, nah itu mungkin gulanya akan langsung lebih tinggi ya dibandingkan dengan ubi yang masih ini ya agak-agak keras gitu ya. Tapi jadi nggak enak biasanya, sukanya tuh teman-teman yang agak-agak lunak, yang melted gitu ya. Jadi bola ubi. Dokter pernah coba bola ubi yang digoreng ubi lagi itu. Benar Reza, atau ada juga tuh Reza yang ubinya lembek-lembek gitu loh, ubi kayak ubi bakar madu ya, ubi cilembu gitu, yang ada dia kayak melted gitu loh Reza, kayak mashed potato tuh emang enak banget ya, karena sangat-sangat creamy, juicy gitu. Dan itu biasanya cemilan malam hari ya dok ya? Ya benar banget. Sebelum tidur. Sama-sama ini ya, mungkin teman-teman yang sering juga ngerujak ya, itu juga, nah bukannya saya ini tentang ngerujak atau gimana, tapi boleh aja asal ininya sambelnya yang sering dipakai Eiza, kan sering banget buah tuh ada sambal cocolannya tuh ya, iya, apalagi rujak. Sambal rujaknya, iya. Nah itu yang hati-hati banget kan tuh, karena dari gula, beneran gula-gula yang glukosa yang sangat sederhana itu naikin gula banget tuh. Oh, waduh, saya ngefans banget lagi sama rujak. Berarti kalau gitu saya makan rujak dikurangin sambal gula ya. Ya. Ada buah-buahnya dan macam-macam. Diganti sama kulitnya, kulit buahnya Eiza. Emang pahit ya, tapi itu agak repot nih. Dok, ini pertanyaan terakhir nih. Ini cukup menarik juga.
Ini dari Kak Uti Utari. Apa saja yang harus dihindari oleh penyintas DM selama berpuasa? Dan apa saja yang harus diperhatikan agar puasa lancar bagi para penyintas DM? Sorry, saya harus following dulu nih. DM itu adalah? Ya, diabetes mellitus ya, Eza. Ini adalah nama lengkapnya gitu. Kalau tadi nama panggilan ya, nama kesayangan gitu ya, diabetes gitu ya. Betul. Kalau ini nama lengkap nih yang ada di akta lahirnya diabetes tuh DM, diabetes mellitus soalnya. Nah, emang ada yang harus diperhatikan nih untuk yang berpuasa ya. Baiknya untuk teman-teman semuanya yang ada DM ya, itu harus perhatikan tadi kadar gula pasti nomor 1 ya. Karena sering banget kan diabetes ini nanti pas awal-awal puasa tuh biasanya minggu pertama puasa badannya kaget. Jadi teman-teman nggak usah nyalahin, oh memang dianya yang nggak benar puasanya atau puasanya bikin diabetesnya makin buruk. Ternyata nggak sepenuhnya benar juga ya. Jadi bisa jadi karena badannya kaget. Memang awalnya makannya 3 kali sehari gitu ya, sekarang jadi kok cuma buka sama sahur. Nah, biasanya minggu pertama, minggu kedua tuh yang paling berat karena tubuh membutuhkan penyesuaian teman-teman supaya nanti teman-teman setelah minggu 3 itu bisa stabil gitu ya, sudah terbiasa tubuhnya. Nah, cuma sekali lagi untuk pasien diabetes sebaiknya konsultasi dulu ya sebelum berpuasa Ramadan, teman-teman, supaya lebih optimal puasanya, supaya risiko komplikasi yang akut-akut yang tadi saya bilang ya, episode akut dari diabetes itu tidak terjadi dan puasa teman-teman bisa benar-benar lancar ibadahnya selama sebulan penuh. Terus biasanya juga selain dari konsultasi ke penyakit dalam, teman-teman baiknya juga hindari makan yang terlalu banyak tadi ya. Jadi pegang prinsip makannya pelan-pelan, kemudian sedikit-sedikit ya, tapi sering. Itu untuk pasien diabetes baiknya, supaya kadar gula darah itu naik, tapi naiknya pelan-pelan gitu ya. Jadi grafiknya bagus ya teman-teman ya. Nggak boleh anjulan yang naik langsung drastis, makan nasi sebakul gitu ya, makan durian 2 biji gitu, sendirian gitu ya, dua buah gede gitu. Jadi langsung naik gulanya, nah itu jangan teman-teman. Baiknya makannya dibagi-bagi ya, ingat itu ya. Tips juga makannya harus berbagi. Jadi harus bareng-bareng yang lain kalau bisa. Jadi ada teman buat berbagi. Kalau makannya sendirian, seringnya tuh gula darah naik, Eiza. Karena ngerasa nih sayang nih nggak dihabisin, ya kan. Kalau ada teman dia bisa ngasih ke temennya gitu, ngasih ke orang lain. Jadi itu membantu loh sebenarnya makan rame-rame itu untuk pasien diabetes ya. Wah, berarti memang harus dihindari tuh restoran-restoran yang all you can eat ya, karena kita agak sulit nih mengontrol. Oh iya. Kita kan sudah bayar gitu, sayang. Ya, Ace ini ya, Ace. Iya benar-benar banget tuh, Iya, all you can eat ya. Karena Iya. masa sayang gitu ya, benar banget nih. Baiknya untuk yang makanannya ini aja, yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja, yang normal-normal saja. Ya, jadi hemat buat kantong juga, Isa. Dok, terima kasih banyak waktunya malam hari ini. Mungkin ada final statement lah ya dari dokter juga, tips bagi teman-teman di sini yang penyintas diabetes juga untuk tetap bisa menjaga gula darahnya pada saat nanti berlebaran. Silakan dok. Ya, thank you Isa. Jadi saya tipsnya tuh ada 3 ya, mungkin teman-teman untuk penutup nih untuk teman-teman yang memiliki diabetes yang akan menjalani ibadah puasa dan juga lebaran nantinya ya. Nah biasanya untuk lebaran ini yang pasti yang pertama teman-teman harus pastikan gula darahnya terkontrol gitu ya. Jadi caranya gimana? Dengan cara memeriksa gula darahnya. Kalau bisa ada alat ya di rumah yang namanya glukometer, yang ada tuh caranya tadi ada di video yang sudah kita buat ya untuk acara ini di Instagram, teman-teman bisa lihat di SehatQ atau di Dr. Jeff Alois ini. Kemudian yang kedua teman-teman selain mantau gula darah juga konsultasi ke dokter biasanya, ke spesialis penyakit dalam ya, terutama yang mau ada mungkin acara aktivitas yang bisa menyebabkan kadar gula darah yang meningkat drastis ya, misalnya ada aktivitas fisik yang lumayan berat gitu. Nah, baiknya teman-teman konsultasi dulu deh, untuk pastikan amannya. Dan yang ketiga, baiknya teman-teman juga pastikan saat nanti lebaran halal bihalal, itu pandai mengontrol diri, dan tadi ya, cari teman, jangan sendirian aja kalau makan ya, supaya bisa berbagi gitu ya, bisa ngasih-ngasih yang lain, sehingga otomatis kita membatasi gitu, gula-gula yang masuk ke dalam tubuh kita.
Oke, baik. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga di sini keluarga Sehat Q juga sehat-sehat terus, juga bisa menahan diri pada saat berbuka dan juga nanti berlebaran dengan segala hidangan yang ada. Tentunya juga Sehat Q juga memiliki layanan untuk keluarga Sehat Q semua apabila mau chat atau booking dokter atau mungkin juga mau melakukan ya booking di klinik atau di rumah sakit terdekat juga bisa melalui aplikasi Sehat Q sehingga juga bisa lebih mudah ya untuk mencari tahu nih kondisi tubuh kita atau mungkin juga bertemu juga dengan dokter untuk berkonsultasi baik secara online maupun secara langsung juga. Dan tentunya ini pesan-pesan juga nih, ada Sehat Q yang punya layanan terbaru yang disebut dengan Sehat Q Corporate Services. Jadi layanan ini untuk memudahkan perusahaan untuk memenuhi segala kebutuhan kesehatan perusahaan ataupun sekolah di mana siswa dan guru dapat menjadi member Sehat Q dan juga mendapatkan layanan kesehatan terbaik juga gitu. Nah, belum juga nih kalau mungkin sekarang wah sudah mulai banyak lagi yang keluar rumah gitu ya. Akhirnya jalanan macet atau mungkin juga kita sedang sibuk dengan segala aktivitas yang ada toko Sehat Q yang juga bisa menjadi solusi membeli obat atau kebutuhan vitamin dari rumah atau mungkin dari mana saja ya. Dan sesuai dengan janji, jadi Sehat Q juga akan ngasih orang pemenang. Tadi pertanyaannya sebetulnya banyak sekali ya dok ya, dan seru-seru. Saya juga tadi akhirnya saya jadi punya pertanyaan sendiri. Saking serunya juga kita ngobrol hari ini. Nah, ada 3 pemenang yang akan saya umumkan nih. Jadi yang mendapatkan masing-masing saldo GoPay senilai Rp50.000 adalah pertama adalah Kak Ica Tias. Selamat, kedua juga Kak Utari, dan juga ada Kak Sitorus Sihombing Matia Ruslina. Jadi selamat ya, nanti akan dihubungin juga langsung oleh tim Sehat Q. Nah, kalau gitu ini dia nih, langsung saja kita tampilkan pemenangnya. Ya, mudah-mudahan kita juga bisa bertemu lagi di kesempatan atau di live-live lainnya juga. Dan sekali lagi keluarga Sehat Q juga terima kasih banyak waktunya hari ini yang sudah bertanya. Pertanyaannya luar biasa. Mohon maaf kita juga punya waktu yang cukup terbatas nih hari ini ya. Jadi mungkin kita juga akan bertemu di kesempatan lainnya juga membahas mengenai kesehatan dan juga tips lifestyle lainnya juga. Kalau begitu waktunya saya untuk mengundurkan diri dulu ya. Sampai jumpa juga di live selanjutnya. Dan salam sehat untuk seluruh keluarga Sehat Q semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih, Dokter. Mari. Thank you ya Iza, teman-teman semuanya. Salam Terima kasih, dari Dr. Jeff.